Pendidikan terakhir D3 hubungan intra-ATP Jalan Perdana nomor 7K RT 7 RW 5 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Betul ya, Benar? betul. Kenal dengan terdakwa Ismail Marzuki? Kenal. Kenal karena apa? Sahabat saya dari 16 tahun yang lalu. Jadi kenal karena bersahabat ya. Iya. Jadi saudara hari ini menjadi saksi dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki, dan sebelum memberikan keterangan disumpah dulu. Silakan saudara berdiri. Tasnya diletakkan aja dulu. Bisa salah satu kabut aja bro, nanti tambahin pakai Jangan punya kok. Jauh nanti. Enggak di sini. harus ditaruh di dekat sini aja ya. Iya. Ada udah satu kalau gitu. Bukan minyak goreng nih. Oh, ini yang panjang yang panjang. Jadi saksi ya, sebelum saudara memberikan keterangan perlu kita ingatkan ya, sebagai pemeluk agama yang baik tentunya saudara percaya akan adanya dosa, dan sebagai warga yang baik tentunya saudara harus taat hukum, karena manakala saudara memberikan keterangan bohong ada ancaman pidananya, begitu ya. Silahkan saudara nanti menjawab apa yang ditanya, yang nggak ditanya nggak usah dijawab, artinya nggak penting. Kalau kurang jelas silahkan minta diulang, dan kalau sudah ditanya kok ditanya lagi silahkan bilang cukup, begitu ya. Dan kepada terdakwa Ismail ya, silahkan diperhatikan keterangan saksi. Nanti saudara juga boleh bertanya, dan saudara juga nanti akan diminta pendapat tentang keterangan saksi, apakah benar ada yang salah, begitu ya. Dan kesempatan pertama kita sampaikan untuk penuntut umum mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya kita ingatkan untuk para yang membawa HP ya, lampunya tolong dimatikan ya. Bukan ini, yang itu tuh, coklat. Coklat tuh. Dan kita ingatkan ya, kesempatan saudara bisa hadir di sini kita hargai, kita hormati, dan tentunya saudara harus menghormati kita, menghormati persidangan. Manakala ada yang membuat ribut, nanti petugas kita akan langsung mengeluarkan. Jadi kita mari kita saling-saling menghormati, begitu ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Saksi Nikita Mirzani ya, seperti tadi sudah dibilang, kenal ya dengan terdakwa Ismail Marzuki ya. Kenal. Saksi Nikita Mirzani memiliki nomor handphone di 0852 173 17386. Iya. Ya. Terus saksi pernah berkomunikasi dengan Dr. Oki Pratama melalui handphone tersebut? Iya. Oke. Berdasarkan berita acara lab forensik nomor 04 atas nama Bon Merah anaknya Fitri. Masih ingat percakapan itu? Itu percakapan bulan apa ya? Percakapan di bulan Juni. Coba sebentar biar audionya diperbaiki dulu ya, enak. Tunggu Tolong sebentar. penasihat hukum ya, kita ingatkan. Iya. Iya. Saya hanya mengingatkan, ingat apa tidak chat awal seperti itu, karena iya. Jadi tolong ya penasihat hukum ya, kalau protes lewat majelis, begitu ya. Begitu. Sekali diingatkan jangan terus seperti itu terus ya.
Silakan nanti kalau keberatan ke majelis, nanti majelis mengingatkan apakah pertanyaan dari penuntut umum ada di dakwaan di BAP tidak. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih yang mulia. Kita lanjut, kemudian di tanggal 15 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 8.29 malam, saksi Hoki Pratama ada melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi seperti ini. Nanti, ya gimana? Intinya dia bilang apa? Di pesawat ini dok, dia minta maaf atas semua yang terjadi dan terhadap produknya, akan terima kritik dan saran aktif, berusaha lebih baik lagi. Saksi kita menjawab, serang gimana ya? Oke menjawab, saksi menjawab, aku juga bingung. Emang harus buat laporan polisi aja apa? Terus kemudian pasien kita menjawab, yang saham 20% aja sama lab yang bohong itu. Mending serang produk aja sama hasil lab bohong. Itu percakapan saksi Oki. Kalau 20% itu kena ke Richard-nya lagi, itu biarin aktif aja. Soalnya ini juga udah dapat dari Richard. Terus kemudian di tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 8.54 saksi kita melakukan WhatsApp dengan motif seperti ini. Kenapa si kurus itu? Ikan laut pedas yang bikin naikkan aku dok. Najis, bukan. Jadi dia capture soal dirinya disupport orang-orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saksi ini kita kemudian menjawab, mana sih aibnya Reza Cekin? Itu juga masih di tanggal 15 bulan 10 di jam 8.57 malam. Kemudian yang ingin saya tanyakan, maksudnya saksi kita ini melakukan WhatsApp dengan saksi Oki Pratama membicarakan terkait kenapa si kurus itu seperti apa? Kenapa si kurus itu? Ya, si kurus itu ada judul nama nggak sih di situ? Bu, maaf. Di sini belum. Ya, itu percakapan saya dengan orang lain. Karena di jam 8.57 langsung di saksi ini kita berbicara melanjutkan percakapan lagi, mana sih aibnya Reza Cekin? Seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Aib apa? Iya, karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat review produknya, bukan saya saja, saya cuma repost saja. Memang produknya itu memang banyak yang overclaim dan berbahaya gitu. Dan memang saat itu setahu saya lihat si Reza ini memang dia tidak melakukan perbaikan, malah dia menghajar dokter dengan mengenyek-ngenyek dia sambil nge-live gitu. Itu ada di sosial media. Nah, terus kemudian kalau udah nemu aibnya saksi mau bikin apa? Ya nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Tidak ada apa-apa. Oh, jadi hanya ingin mencari-cari gitu? Nggak usah mencari-cari ya, produknya itu udah ada di saya. Yang kata dia reverse skin sama DNA itu, ya. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 saksi kita melakukan chatting dengan Dokter Oki kembali. Telepon deh, sekarang penting. Dokter Oki, WA si Gepeng dok. Kita bilang, saksi kita bilang Reza. Terus saksi kita mengatakan juga, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan BEMS, duitnya udah banyak dia. Oke, aku chat. Itu maksudnya seperti apa? Jadi WA si Gepeng dok. Oke, jadi begini Bu Jaksa, si Reza ini kan selalu menelpon Dokter Oki. Dan memang berkali-kali sama Dokter Oki tidak direspon. Dan Dokter Oki sempat bilang, ini kamu dicariin sama Reza. Aku bilang, mau ngapain? Aku bilang begitu kan. Ya, terus hanya komunikasi seperti itu aja, tidak ada yang lain.
Nah, kan tadi kan dibilang bahwasanya WA si gepeng dok, itu maksudnya untuk karena tidak ada Jadi respon. gini ya, begini Bu Jaksa, konotasi WhatsAppan, telepon sama berbicara langsung itu beda. Jadi jangan dianggap semua WhatsApp yang di situ itu tertuju untuk si Reza, karena banyak sekali percakapan di situ untuk orang lain juga ada. Jadi si Gepeng ini bukan tertuju hanya untuk si Reza saja gitu, karena di situ kan tidak menyebutkan nama juga. Dan itu WhatsAppnya banyak sekali percakapannya sama Dr. Oki. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 di jam 11.34 sore, saksi kita ada juga melakukan chatting dengan Dr. Oki. Tadi kesenggol lagi si Reza, syukurin Instagramku yang lama hilang sedih. Nah, terus kemudian Dr. Oki ada melakukan screenshot dan dikirimkan kepada saksi kita. Itu waktu memperlihatkan produk salmon DNA itu yang punya orang tapi dia di branding produk dia tanpa ada BPOM, itu memang saya taruh di live TikTok saya waktu itu, hanya itu saja, tidak ada ngomong yang lain. Oke, terkait chattingan, kalau memang nggak direspon sama Dr. Reza Ya. ketika Dr. Oki melakukan WhatsApp, kenapa saksi kita aktif untuk menyuruh Oki hubungin Reza? Bagaimana aktif menurut Ibu? Saya tidak aktif di situ, biasa aja. Karena memaksa untuk di sini Bagaimana ada Ibu bisa bilang memaksa? karena di sini ada berkali-kali. Berkali berapa kali, Bu? Ya lebih dari 1 kali. Berapa kali? Karena saya tidak Lebih pernah dari memaksa 1 kali. Dr. Oki untuk WhatsApp si Reza itu. Oh, oke. Dan tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang Ibu omongin aja tadi. Terus kemudian lagi di tanggal 13 bulan 11 sekitar jam 7.55 malam, saksi ini kita juga ada melakukan WhatsApp dengan Oki yang intinya adalah lah ketemuan, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat duit. Besok aja mau kuatur, tapi aku ditemenin Mail ya, itu kata Dokter Oki. Kita langsung menjawab, iya sama Mail. Terus saksinya kita juga melakukan WhatsApp dengan Oki kembali. Kira-kira, oh bukan. Kemudian Dr. Oki ada mengirimkan screenshotan terkait percakapan Dr. Reza dengan Dr. Oki. Terus kemudian saksinya kita bilang, nah kira-kira mau apa dia ya? Terus Dr. Oki menjawab, foto sama aku biar seakan-akan aman mungkin. 2, bagaimana caranya agar amankan dari dokter? Terus hasil kita bilang, 1, jangan foto. Dibalas Oki lagi, masa aku bilang teh jangan foto ya? Kita menjawab, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Saksi Oki menjawab, nggak mungkin. Kita kemudian mengirimkan WhatsApp lagi, jangan posting, nanti blunder lagi dok. Ntar aku susah ajarnya. Aduh, alasan jangan posting apa? Kata Dokter Oki, iya nanti dibilang aku yang sutradara digiringnya, lebih baik gak usah ketemu aja kali ya. Kita menjawab, bilang aja karena aku. Itu maksudnya kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani seperti apa? Itu percakapan saya atau Dr. Oki ke saya? Yang saya, kalau mau aman itu percakapan saksi Nikita ke Dr. Oki. Oh, itu percakapan saya. Iya, karena seperti yang kita tahu, masalah skincare ini kan memang overclaim ini, mafia skincare ini kan sudah menjamu. Tapi Reza ini seperti orang yang merasa tidak ada melakukan kesalahan dalam produknya, gitu. Nah, terus kalau yang tadi Ibu bilang jangan foto dan lain-lain, memang kalau mereka itu kan kelompokan itu, memang mereka selalu suka kalau misalkan kayak kita ketemu nanti mereka foto bikin story seolah-olah tuh kayak apa ya, jadinya nanti dibikin seolah-olah Dr. Oki ini apa namanya Dr. Oki ini kan karena waktu itu kan si Reza ada beberapa owner skincare yang memang saat itu menjual skincare overclaim banyak sekali.
Dan banyak sekali owner-owner skincare juga yang sudah dikasih tahu bahwa produknya overclaim, mereka tetap menjual. Nah, aku bilang ke Dr. Oki seperti itu supaya dia tidak digiring opini nanti sama masyarakat seolah-olah Dr. Oki juga ikut-ikutan sama mereka seperti itu. Jadi maksud kalian kalau mau aman, tuh aman gimana? Ya nggak ada, itu cuma ucapan saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya amanin dulu nih kita Mirzani. Maksudnya aman. Iya, karena kalau aku itu kan, jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku pajang di live TikTok aku itu hanya satu produk, yaitu Salmon DNA yang ternyata itu punya rare skin dan tidak ber-BPOM. Jadi kalau misalkan si Reza ini kan memang kalau kata dokter sudah beres, aku memenangi produk dia yang overclaim ini dan berbahaya. Jadi maksudnya kata amaninnya itu Ya cuma sekedar bicara aja, ketikan aja ya, amanin aja dulu gitu. amanin aja nih kita dulu. Posting satu aja itu. Sini kita bilang nggak bisa WA aja atau telepon. Kita jawab nah nggak apa-apa. Dan saksi Oki bilang aku chat ini aja ya. Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilangnya belain Ono. Itu aja. Saya dan si Reza ini adalah salah satu donatur yang memang membiayai si Waria Isazega ini. Jadi saya selalu bilang sama Dr. Oki, dan Dr. Oki pun sempat juga dibully oleh si Isazega ini. Makanya saya bilang, ini si Reza kok malah membiayain si Isazega, karena si Reza juga sempat memberikan sejumlah uang, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya, untuk men-take down video produknya Reza Gladys yang overclaim. Terus kemudian balik percakapan lagi dengan Dr. Oki, saksi kita bilang, ntar aku susah ajarnya. Maksudnya seperti apa ajarnya? Bahasanya seperti ini, ntar aku susah ajarnya. Ntar aku susah ajarnya. Ya karena yang tadi saya bilang itu, mereka itu berkelompok, salah satunya ada si Isazega itu, si Waria itu. Saya itu memang gimana ya, sama si Isazega ini memang sakit hati mendalam sekali karena anak saya itu dibully habis-habisan sama dia gitu. Jadi saya bilang begitu ya karena ada si Isazega di dalam gengnya mereka ini. Nah, tadi bukannya saksi mengatakan bahwasanya produknya. Iya, dan waktu sebelum si Waria Isazega ini jadi kelompoknya si Reza Gladys, awalnya Waria Isazega ini menghajar yang namanya Reza Gladys dengan produknya yang overclaim. Dan dia memposting Reza Gladys menghubungi Waria Isazega menawarkan sejumlah uang, saya tidak tahu berapa uangnya, jumlah take down video ya. Saksi Oki itu ada mengirimkan. Saksi ini kita bilang, kenapa jadi ketemu aku sih? Hahaha. Ya, ala-alanya gitu ketemu Niki, tapi harus chat mail dulu. Jadi kita bilang,